Halo semuanya, halo kakak-kakak kelas Unsut, adik-adik kelas Unsut, Adam Deniga Raka, saya Reno Adi Panglima. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terjadi ketika 2016, 5 tahun lalu khususnya ya. Pertama-tama saya minta maaf kepada Adam Deniga Raka karena pernah memviralkan, memblow up kasus atau dengan tanda lain tuduhan terhadap Adam. Saya tahu bahwa tindakan itu sekarang adalah hal yang sangat-sangat terburu-buru dan tidak memberikan Adam kesempatan berbicara saat itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Baik, saya mencoba untuk mengingat kembali apa yang terjadi, dan sebisa mungkin apa yang keluar dari mulut saya adalah sebuah kejujuran. Hari itu saya sungguh kaget. Ternyata ada masalah kekurangan uang. Saya posisi sedang ada di Jogja, teman-teman, dan kemudian mendapatkan telepon jika saatnya ada kekurangan uang. Kami semua akhirnya bertemu dengan orang yang dikirimkan dari vendor dari Bandung, dan untuk bertemu kami semua. Saat itu dia menjelaskan bahwasanya kami belum membayarkan sejumlah uang. Posisi saat itu sangat panik, teman-teman. Akhirnya saya menelpon kembali ke vendor untuk memberikan tenggang waktu kembali. Saat itu ada 2 termin pertama dan termin kedua. Termin pertama, Adam Deni menjual motornya. Kami beberapa orang akhirnya untuk patungan untuk membayarkan termin pertama. Di termin yang kedua, kami tidak bisa membayarkan uangnya karena semua tahuan kami bahwasannya uang tersebut semua berada di Adam Deni. Pada akhirnya jaket akhirnya hangus secara kolosal dari vendor. Semua orang membubarkan diri masing-masing, mencuci tangan. Tersisa 4 orang yang masih mau untuk berjuang, untuk bertanggung jawab secara moral bagaimana mengusahakan jaket ini sampai ke pemesan. Saat itu saya memberanikan diri untuk meminjam uang secara personal kepada Wiranegara. Akhirnya Mas Wira mau meminjamkannya dan memberikan pesan jikalau jaket ini harus bisa sampai ke pemesan. Setelah mendapatkan uang tersebut, kami telepon kepada vendor, dan ternyata vendor telah menjual kembali jaket tersebut yang sudah hangus kepada pengepul. Lalu saya telepon pengepul, dan betul, jaket yang seharusnya kami bisa tebus dengan harga sekian, karena sudah kepemilikannya berubah menjadi pemilik pengepul, kami harus
membeli dengan harga satuan saat itu. Kami tidak bisa memiliki uang kembali dan Mas Wira juga sudah berbaik hati meminjamkan uang. Akhirnya kami mencari tambahan dana kembali untuk bisa menebus dari pengepul. Setelah kami dapat dan barang sudah di Purwokerto, kami menghubungi Adam untuk bisa membayarkan barang tersebut supaya bisa kami bagikan kepada para pemesan. Pada akhirnya saya cukup lelah saat itu dan teman-teman tentunya juga, karena kami harus sendirian mengalami hal ini tanpa dukungan dan teman-teman yang sudah dulu pergi. Akhirnya barang ini terjual secara bebas. Awalnya saya tidak mengetahui bagaimana pertama kali barang ini bisa terjual. Tiba-tiba sudah ada pamfletnya saja, berkah dalam menjual, dan saya tidak mengetahui, teman-teman tidak berkoordinir dengan saya bagaimana kenapa keputusan ini dibuat. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya akui bahwasanya ada selisih dari penjualan dari kami beli ke pengepul dengan harga yang kami jual secara bebas. Sekali lagi, saya atas nama pribadi mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang merasa tersakiti atas tindakan yang kami lakukan. 11 Januari 2022, akhirnya saya bertemu dengan Adam Deni Kiaraka, dan Adam mau berbesar hati untuk berbicara apa yang terjadi dan apa yang saya tidak ketahui selama 5 tahun ini. Dari cerita Adam, dia berkata bahwasanya ada mantan karyawan lain, yaitu Akbar Kabul, yang tidak menyetorkan uang secara utuh dari sejumlah uang yang harusnya terkumpul, tapi Akbar Kabul tidak mengumpulkannya secara utuh. Hal ini yang membuat Adam tidak bisa menyetorkan uang kepada vendor. Adam ini telah bersaksi bahwasanya dia mempunyai data-data yang valid untuk membuktikan hal tersebut. Hal ini membuat saya cukup terguncang karena mengetahui fakta yang saya baru dapatkan selama ini. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada Adam Deni Kiaraka telah bertindak dan berbuat dengan terburu-buru dan tidak memberikan ruang kepada Adam untuk bersaksi dan untuk menceritakan apa yang dia alami. Dan juga saya juga minta maaf kepada para pemesan bahwasanya saya di tengah jalan tidak dapat menuntaskan kewajiban
menuntaskan tanggung jawab untuk bisa juga mengembalikan jaket yang sudah dipesan. Saya juga berterima kasih kepada Mas Wira dan meminta maaf selama ini dan membuat Mas Wira dan Adam sedikit salah paham dan meramaikan sosial media yang kemarin. Terima kasih. Saya Reno Adi Panglima berharap bahwa tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia, dan teruntuk teman-teman yang memiliki tim, memiliki unit bisnis dimanapun, untuk bisa tetap jujur dan support satu sama lain dan tidak membuat kegaduhan-kegaduhan lainnya. Terima kasih. Saya minta maaf satu kali lagi.